ونورنا بنور التوحيد وهدايتنا بهداية العلم والقرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبك الكريم المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di Masjid Ar-Ridha ini senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Target puasa yang paling utama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang dahulu sebelum kalian. Apa tujuannya? Targetnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang sudah dekat dengan Allah, dan Allah selalu memberi janji kepada orang yang bertakwa. Janji surga, janji kenikmatan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana ciri orang yang bertakwa? Kalau kita sudah mencapai pada tingkat ketakwaan itu, dalam surat Al-Baqarah digambarkan di antara ciri orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang ghaib. Allah, malaikat, surga, neraka, kubur dan sebagainya yang ghaib kita imani, percaya kalau itu ada. Wa yuqimunas shalah, dan kemudian dia mau mendirikan sholat.
wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia sebagian rizkinya dia nafkahkan, dia sodakohkan untuk orang lain. Di sini kita bisa melihat ciri orang yang bertakwa. Pertama, dia punya ideologi yang kuat, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia mau membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, membangun hubungan yang baik dengan sesama dengan cara memberikan nafkah atau mensodakohkan sebagian rizki yang kita dapatkan. Saat seperti apa kita bersodakoh? Digambarkan dalam surat Ali Imran, ciri orang yang bertakwa itu sodakohnya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka orang-orang yang bertakwa itu mau menginfakkan sebagian hartanya, mau mensodakohkan sebagian hartanya, fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Kalau bahasa kita sebagai pegawai mungkin dalam tanggal muda dan tanggal tua. Situasi apapun didorong oleh Allah untuk sodakoh. Kalau kita lihat ini, sodakoh ternyata bukan hanya untuk orang-orang kaya yang dianjurkan sodakoh, tapi dalam keadaan sempit, dalam pengertian dia tidak punya apa-apa, berarti fakir atau miskin, tetap didorong untuk sodakoh situasi itu. Ini ciri pertama. Apalagi kita di bulan Ramadan sekarang ini, yang sangat ditekankan untuk sodakoh. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW memberikan gambaran sodakoh di bulan Ramadan ini, terutama ketika memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Rasulullah dalam khutbah akhir Sya'ban memberikan gambaran, man fatara fihi sha'iman, barang siapa yang mau memberi makan untuk berbuka bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kana lahu maghfiratun lidzunubi. Pertama, dia akan diampuni dosanya. Kalau kita melihat teks hadisnya ini, tanpa meminta ampun kepada Allah dengan bersedekah, otomatis Allah memberikan ampunan kepada kita, orang-orang yang mau bersedekah di bulan Ramadan. Wa 'idqu raqabatin minan nar, dan yang kedua dibebaskan dari siksa api neraka. Dan yang ketiga, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa mithlu ajrihi syai'. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa yang kita beri makan atau kita beri buka puasa tadi. Orang yang sedekah di bulan Ramadan, khususnya memberi makan untuk berbuka bagi mereka yang berpuasa, langsung mendapatkan pahala 3 dari Allah. Diampuni dosanya, dibebaskan dari siksa api neraka, dan kemudian mendapatkan pahala dari Allah seperti pahala orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Berarti kita mendapatkan double pahala. Pahala puasa kita sendiri, pahala sedekahnya dapat, dan pahala karena kita memberi sedekah kepada orang yang berpuasa tadi. Begitu besarnya pahala
sedekah di bulan Ramadan, sehingga para sahabat yang secara kebetulan secara ekonomi masih belum mampu, mereka berteriak. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftirus shaim. Kami tidak mampu untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa. Lalu bagaimana kami bisa mendapatkan pahala seperti itu? Bisa diampuni dosa kami, dibebaskan dari siksa api neraka. Kami juga mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa yang kita beri makan tadi. Sementara kami tidak mampu memberikan itu. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Rasul tetap mengajak kepada orang yang mengatakan tidak mampu memberi tadi untuk tetap sedekah. Tetap sedekah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, yu'tiyallahu hadha thawab. Allah memberikan pahala seperti ini, yaitu 3 pahala tadi: diampuni dosanya, dibebaskan dari siksa api neraka, dan kemudian mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa yang kita beri makan tadi. Kata Rasulullah, bagi mereka man fattara sha'iman ala madqati labanin, yang bisa memberi setetes susu. Gak perlu banyak, kata Rasulullah, cukup setetes susu diberikan kepada orang yang mau berbuka puasa, yang kita bisanya hanya itu, berikan, kata Rasulullah. Ternyata setetes atau seteguk susu ini pun para sahabat masih nggak mampu. Yang demikian aja kami nggak mampu ya Rasulullah. Kalau begitu, kata Rasulullah, berikan aumin tamrin, atau 1 biji kurma. Sahabat masih juga berteriak, 1 biji kurma pun kami tidak mampu ya Rasulullah. Kalau memang susu tidak bisa, kurma tidak bisa, maka kata Rasulullah, ausyurbati mimma'in, kalau begitu berikan seteguk air putih kepada orang lain untuk berbuka puasa. Subhanallah. Betapa Rasulullah meskipun dalam keadaan tidak punya kita, masih tetap diajak oleh Rasulullah untuk sedekah. Supaya apa? Mencapai target takwa. Target takwa tercapai dengan sedekah diantaranya. Atau supaya meskipun orang fakir atau orang miskin, dia merasakan nuansanya sedekah, nikmatnya sedekah, atau keberkahannya sedekah, kebaikannya sedekah, dan pahala yang akan dia raih nanti di bulan Ramadan itu. Maka salah satu nama dari bulan Ramadan adalah Syahrul Muwasat, bulan solidaritas, bulan saling tolong menolong, bulan persaudaraan. Maka kuncinya adalah pada saling sedekah di antara kita. Jangan sampai sedekah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Mu'minun, Al-Munafiqun. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah, sedekahkanlah dari apa yang Allah berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian. Kematian, mohon maaf, kita tidak tahu. Bi ayyi ardin tamut, di mana kita akan meninggal dan kapan akan meninggal, tidak ada yang tahu. Bisa jadi ada di antara kita yang keluar dari masjid ini setelah sholat ada yang meninggal. Maka sedekah disegerakan, diutamakan. Kenapa?
Jangan sampai nanti, kata Allah, begitu kita menjelang ajal tiba, mereka berteriak, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda dulu kematianku, tunda sebentar. Mau apa, kata Allah? Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Saya akan sedekah dan akan menjadi orang-orang yang soleh. Kata Allah, enggak bisa. Ajalmu sudah datang dan enggak bisa ditunda-tunda. Maka kesempatan kita sekarang guna mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah puasa ini, tiga-tiganya secara bersamaan kita lakukan. Keyakinan kita tanamkan bahwa puasa kita adalah karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya kita jalankan dan kemudian sedekahnya kita berikan kepada orang lain di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah itu. Ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dan kita bisa menahan marah kita. Punya kesempatan untuk marah, bahkan punya jabatan untuk marah, tapi kita mampu mencegah marah kita. Memberi sedekah mencegah marah kita. Dan berikutnya, wal afina 'anin nas, mampu memberi maaf kepada orang lain apapun kesalahan orang itu. Ayat ini kemudian ditutup, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sedekah mencegah marah kita, memaafkan orang lain, dan kemudian kita berbuat baik kepada orang itu. Masya Allah, kita melihat agama kita begitu indah untuk orang lain, untuk menghormati orang lain, memuliakan orang lain, menolong orang lain. Karena itu, sekali lagi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mumpung Ramadan sekarang ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, jangan sampai Ramadan lewat kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan nilai apapun, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Betapa banyak orang yang melewati ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua untuk mampu mewujudkan keyakinan kita, martabat kita, bahkan target kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.